Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul melakukan sholat berjamaah pada subuh ini. Para jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, bisa dikatakan barangkali ini filosofi hidup. Ini saya dapatkan pada saat saya masih berdinas. Ada seorang orang tua, orang dari Jeneponto, namanya Daeng Nyala, ya. Umurnya pada saat itu tahun-tahun 2000-an udah 72 tahun. Tapi orang itu, saya pernah ke rumahnya, depan rumahnya tuh sawah gitu, sawah banyak. Dia ada orang malam-malam tuh jalan, dia bisa tahu orang. Dan ada lagi, ada orang yang bersengketa tanah, terus dia lakukan mubahalah di tempat tanah itu. Akhirnya yang satu itu meninggal. Kemudian istrinya seminggu kemudian mengatakan, memang suami saya itu menggeser di tanah. Itu sebagai pembukaan aja ya. Ada 3 filosofi yang dia berikan pada saya. Pertama, padi menjadi beras. Kedua, filosofi cangkul dan sekop. Yang ketiga, filosofi menanam padi. Yang pertama, filosofi padi menjadi beras. Kalau padi digiling atau ditumbuk, kemudian ditapi, dimasukkan ke karung, kemudian dijual, kemudian dimasak sama ibu-ibu atau bapak-bapak. Yang namanya gabah itu dia ikut terus. Pada saat waktu digiling, waktu dimasukkan karung, masuk dijual, waktu dicuci, waktu dipilih, waktu dimasak, ikut terus. Tapi pada terakhirnya, kita kalau makan nasi, kalau ada gabah bagaimana? Apakah akan kita makan gabahnya? Tidak mungkin. Berarti kita sepakan. Artinya apa itu? Kalau kita dalam hidup ini tidak mengikuti aturan yang ada dalam lingkungan kita ataupun dalam organisasi apapun, cepat atau lambat dia akan tersingkir. Pertama itu filosofi. Kedua, cangkul dan sekop. Kalau kita mencangkul bagaimana? Narik tanah, nyangkul, tarik ke diri kita. Tapi kalau sekop, itu diibaratkan gitu. Kita berhasil dalam kehidupan. Kita merasa bahwa ini ada usaha kita dan dia tidak mau berbagi. Hanya untuk diri sendiri. Seolah-olah bahwa sayalah yang, karena sayalah usaha saya ini, yang usaha saya keras ini, saya menjadi begini. Nah, dia tidak ingat pada orang lain. Tapi kalau skop, dia akan bagi. Oh, saya dapatkan rezeki banyak, dia bagikan. Nah, itu pun sesuai dengan ajaran kita bahwa kita harus banyak memberi, bukan mengambil. Yang ketiga, menanam padi. Kalau kita menanam padi, di samping padi yang tumbuh, apa yang tumbuh? Ada rumput kan? Tidak mungkin. Tapi kalau kita menanam rumput, apakah akan tumbuh padi? Tidak. Artinya apa? Kalau kita berbuat baik, pasti banyak rorongan. Kalau kita membuat perubahan, pasti ada rorongan juga. Tapi nggak usah takut, lakukan terus kebaikan itu, jangan putus-putus. Nabi pun melakukan sesuatu kebaikan, begitu kebaikan yang memang untuk mengajak kita sesuatu yang baik menuju surga, tetap banyak tantangan, apalagi kita manusia biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.